Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan kewirausahaan produk dalam bidang pendidikan. Di sini produk yang saya ambil adalah buku cerita anak. Identitas perancang oleh saya sendiri, Zakiatul Maulidiyah, dari Prodi PGMI semester 5 kelas A. Produknya buku cerita anak. Yang pertama adalah tentang produk. Produk yang dipasarkan merupakan buku cerita anak yang sudah didesain menarik sebagai konsumsi bacaan anak-anak. Nah, buku ini didesain dan dirangkum menggunakan diksi kata yang menyenangkan dan mudah difahami anak. Cerita yang diambil berbagai jenis atas dua tema. Yang pertama ada kisahnya para nabi serta sahabat nabi. Yang kedua ada kisah rakyat yang diambil dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah target pemasaran. Produk ini ditargetkan kepada orang tua atau siswa, serta penjualan dan promosi akan dilakukan pada bazar sekolah dan penyediaan buku di perpustakaan umum sekolah. Nah, kemudian ada tahap perencanaan produk. Yang pertama adalah tahap pengembangan produk, meliputi menentukan konten dan jenis materi bacaan, kemudian mengemas secara ringkas menggunakan bahasa yang mudah difahami anak-anak, mendesain buku semenarik mungkin dengan dibumbui gambar dan font tulisan yang menarik. Yang kedua, tahap produksi. Jika pengembangan produk sudah selesai, maka dilanjutkan dengan proses pencetakan buku-buku. Yang ketiga, ada tahap uji produk menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, meliputi kekuatan. Buku cerita ini disajikan semenarik mungkin agar dapat menarik minat baca anak. Jika ingin unggul, maka harus memiliki perbedaan dengan buku cerita lainnya. Adapun kelemahan, buku ini berbahan kertas sehingga apabila terkena panas atau bahan cair maka akan rusak dan harus disimpan pada suhu ruangan normal. Yang ketiga, ada peluang. Pemasaran disajikan pada event sekolah, bazar buku sekolah, penjualan di toko buku terdekat ataupun toko online. Kemudian ancamannya, nah karena produk ini dijual secara bebas, maka akan banyak kemungkinan akan terkena copyright. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan produk ini dilakukan dengan bertahap dengan melalui beberapa proses. Yang pertama menentukan produk, yang kedua menentukan target dan sasaran produk, yang ketiga mengembangkan produk, yang keempat melakukan analisis produk untuk mengetahui kelebihan serta kekurangannya. Yang kelima menentukan laba jual, dan yang terakhir melakukan promosi dan pemasaran. Yang selanjutnya ada anggaran dan biaya. Rancangan penghitungan anggaran itu terdiri dari yang pertama anggaran bahan, yang kedua ada anggaran tenaga kerja, kemudian ada total keseluruhan. Nah, total biaya produksi sendiri meliputi anggaran bahan dan tenaga kerja. Yang total pendapatan meliputi harga jual produk, kemudian ada keuntungan. Nah, keuntungan ini didapat dari total penjualan, dikurangi total biaya produksi, kemudian dijumlah. Nah, kemudian hasilnya adalah dimasukkan ke keuntungan. Yang terakhir ada studi kasus. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Pada tahap ini, pemasaran mencakup yang pertama ada promosi produk. Dilakukan pada saat ada bazar buku sekolah dan festival yang banyak mengundang anak-anak. Yang selanjutnya, penjualan produk dilakukan secara online melalui aplikasi online shop dan offline store yang disediakan pada saat bazar buku atau toko buku terdekat. Dan yang terakhir adalah pengiriman produk menggunakan jasa pengiriman Pos Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.